Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat akan membahas materi matematika STIS ya. Untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Nah, untuk sistem persamaan linear ini kakak tidak memberikan materi khusus. Kenapa? Karena sistem persamaan linear ini diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Jadi tidak ada teknik khusus yang perlu kita bahas di sini. Nah, untuk soal-soal yang berbentuk soal cerita nantinya, itu usahakan adik-adik terjemahkan ke dalam simbol-simbol agar bisa melakukan eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikannya. Oke, agar lebih jelas, kita coba selesaikan soal matematika asli STIS pada tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke, sekarang kita di soal yang pertama, yaitu soal STIS tahun 2017. Nah, gimana cara jawab soal ini ya? Yang ditanya pada soal ini adalah X dibagi dengan Z. Ini dia. Oke. Nah, jadi kita coba amatin yang diketahuinya di sini. Ini yang diketahuinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, X per Y, kalau adik-adik bagi dengan nilai Z per Y, itu akan menghasilkan seperti ini ya. X per Y kali, ingat ya, pembagian pecahan itu dibalik. Berarti ini Y per Z. Nah, ini kan bisa kita coret ya, nilai Y-nya. Ini kita coret, sehingga akan menghasilkan X per Z. Nah, kita udah ketemu nilai X per Z-nya. Sorry, persamaan X per Z-nya. Nah, dari sini kita paham bahwasannya nilai X per Z itu didapat dengan cara membagi antara X per Y dibagi dengan Z per Y. Gitu ya, sekali lagi. X per Z itu diperoleh dengan cara membagi antara X per Y dibagi dengan Z per Y. Oke? Nah, berarti kita bisa buat, maka kita bisa buat ya, nilai X per Z itu adalah 3 per 2 dibagi dengan 4 per 5 ya. Berarti 3 per 2 dikali 5 per 4. Nah, sehingga hasilnya berapa? Ini kita kali ya. Berarti 15 per 8. Nah, oke. Bisa dipahami? Berarti jawabannya di sini adalah E ya, 15 per 8. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Oke, nah sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STIS tahun 2017. Nah, di sini diketahui pecahan X per Y, jika X dikurangi 1 dan Y ditambahi 4, maka hasilnya 1/6. Nah, kemudian jika X ditambahi 1 dan Y ditambahi 3, maka hasilnya adalah, nah dari sini kita bisa buat seperti ini ya. Kira-kira ini X per Y, ya kan? Nah, katanya di sini apa? Jika X dikurangi 1, kita tulis sini kurang 1. Kemudian Y ditambah 4, itu hasilnya adalah 1/6. Nah, artinya ini apa? Artinya adalah X kurang 1 itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Perhatikan panahnya. Ya. Kemudian Y tambah 4 itu sama dengan ya, Y tambah 4 itu sama dengan 6, itu artinya. Nah, dari sini kita bisa cari nilai X-nya. 1, ini kita pindahin jadi tambah 1. Nilai X-nya berarti 2. Kemudian ini Y, 6 kurang 4. Nilai Y-nya berarti 2 juga. Ya kan? Nah, jadi yang ditanya pada soal ini adalah jika X ditambahi 1. Jika X tambahi 1, Y ditambahi 3, itu berapa hasilnya? Ya udah, berarti tinggal kita masukin aja nilai X dan Y-nya. Berarti ini 2 tambah 1 per 2 tambah 3. Berarti ini 3 per 5. Ya, ini hasilnya. Oke? Berarti jawabannya pada soal yang kedua ini adalah E ya, 3 per 5. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 3, yaitu soal STIS tahun 2017. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Suatu persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar itu 5/4. Oke ya. Jika panjangnya ditambah 20%, sementara lebarnya dikurangi 20%, maka luas persegi panjang adalah. Nah, di sini kita mau lihat apakah dia bertambah atau berkurang atau malah tetap gitu ya. Nah, kita tulis dulu informasi dari soal ini, yaitu di sini tertulis panjang banding lebar itu adalah 5/4. Oke. Nah, di sini si panjangnya itu ditambah 20% ya. Nah, kemudian si lebarnya itu dikurang 20%. Oke. Nah, ini artinya apa? Ditambah 20%, berarti di sini kan nilai panjangnya kan 5 ya. Ini panjangnya ya. Ini lebarnya. Oke.
Berarti kalau ditambah 20%, kita asumsikan panjang dan lebar ini 100%. Artinya gini, segala sesuatu yang di awal atau mula-mula itu namanya 100%. Oke? Nah, berarti ini karena ditambah 20%, berarti panjangnya itu menjadi 120%. Ya, 120%. Nah, 120% itu berapa panjangnya berarti? Menjadi 120 per 100 kali panjang mula-mula, yaitu 5. Nah, dari sini kita bisa coret. Nah, 12 kali 5, 60 per 10. Nah, berarti 6 ya. Jadi awalnya panjangnya 5, sekarang menjadi 6. Nah, kemudian untuk lebarnya itu kan awalnya di sini adalah 4 gitu ya, kan berkurang. Nah, jadi tadi kalau bilang kan segala sesuatu yang di awal itu namanya 100% ya, kalau bicara tentang persentase ya. Berarti di sini lebarnya itu berkurang 20% menjadi 80% ya. Kenapa? Karena 100 dikurang 20 berarti 80%. Oke. Nah, 80% itu tinggal berapa berarti? 80 per 100 kali 4 ya. Kenapa 4? Karena lebarnya 4. Nah, ini kita bisa coret menjadi 32 ya per 10 sama dengan 3,2. Nah, jadi lebarnya itu udah berubah menjadi 3,2. Nah, yang ditanyakan ini luasnya ya. Ini luas. Nah, kita coba hitung luas awalnya ya, luas awal. Oke. Luas awalnya berapa sih? Yaitu panjang kali lebar gitu ya kan. Hitungan luas kan rumusnya panjang kali lebar gitu ya. Berarti panjangnya di sini itu adalah 5, lebarnya itu adalah 4 ya. Oke. 5 kali 4 berarti 20. Nah, jadi luas mula-mulanya itu atau luas awalnya itu adalah 20. Nah, sekarang kita coba luas akhir ya. Luas akhir itu maksudnya apa? Yang udah ditambah dan dikurang ya. Berarti panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya adalah nih ya. Ini panjangnya 6, lebarnya ini 3,2. Nah, 3,2. Nah, kalau kita kali ini berarti 19,2. Nah, berarti di sini kalau kita lihat, ini kan awal ya. Ini akhir. Nah, ini kira-kira bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Berkurang. Oke. Yang awalnya 20 sekarang menjadi 19,2. Berapa berkurangnya? Berkurangnya itu adalah 20 dikurang 19,2. Berarti berkurangnya itu adalah 0,8. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, berarti gimana caranya? 0,8 per awal ya. Jadi perubahan itu dihitung dari awal. Ya, jadi jangan dihitung ke 19,2, tapi diperkan dengan awalnya. Oke? Sekali lagi diperkan dengan awalnya yaitu 20. Nah, kali 100% gitu ya. Nah, sehingga nih kalau kita kalikan berarti ini 80 ya. 0,8 kali 100 kan 80 ya per 20. Kita coret. Oke, 8 bagi 2, 4%. Nah, jadi besarnya pengurangan luasnya itu adalah 4%. Nah, jadi jawabannya itu adalah E ya, 4%. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat yaitu solstice tahun 2017 ya. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A dan desa B masing-masing 6:5 ya. Dan 4:3. Jika diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A sebanyak 100 jiwa dan jumlah penduduk perempuan di desa B sebanyak 80 jiwa, maka jumlah penduduk desa A dan desa B adalah, nah, jadi kita coba tulis dulu ya informasi dari soal ini apa aja dia. Nah, di sini dituliskan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A ya, desa A. Nah, yaitu perempuan dan laki-laki. Perempuan nih, perempuan. Oke, kita singkat dengan P ya. Laki-laki kita singkat dengan L ya, laki-laki. Oke. Nah, di sini perbandingannya untuk desa A itu adalah 6:5. Kemudian desa B, perempuan banding laki-lakinya, itu adalah 4:3. Oke. Nah, kemudian dikasih tahu, jika jumlah penduduk laki-laki di desa A, nah, jumlah penduduk laki-laki di desa A. Laki-laki di desa A itu adalah 100. Kemudian jumlah penduduk perempuan di desa B. Perempuan di desa B itu adalah 80. Nah, yang ditanya adalah jumlah penduduk desa A dan penduduk desa B. Gitu ya.
Nah, bagaimana cara menghitung soal ini? Ini termasuk soal perbandingan ya. Nah, caranya sederhana. Kita coba hitung dari yang ini dulu ya. Kita hitung dulu yang ini dulu. Berarti di sini adalah perempuan per laki-laki itu sama dengan 6/5. Nah, laki-laki kan 100. Berarti ini kita bisa ganti nih. Berarti P per 100 sama dengan 6/5. Gitu ya. Kita kali silang. Nah, kita kali silang. Berarti 5P sama dengan 6 kali 100 berarti 600 ya. Nah, P sama dengan 600 dibagi 5. Berarti ini adalah 120. Nah, ini perempuan di desa A gitu ya. Nah, sekarang yang laki-lakinya, sekarang yang di desa B nih. Nah, ini kan perempuan per laki-laki 4/3 gitu ya. Dimana perempuan itu 80. Berarti 80 per laki-laki 4/3. Nah, ini kita kasih silang lagi ya. Berarti 4L sama dengan 80 kali 3. Berarti 240 ya. L sama dengan 240 dibagi 4. Berarti jawabannya 60. Oke. Nah, kita udah ketemu nih semua informasinya. Baik laki-laki atau perempuan di desa A dan desa B. Jadi totalnya berapa? Nah, yang ditanya kan total ya. Total A dan B ya. Oke. Total A dan B. Nah, jadi untuk desa A-nya ini dia. Desa A-nya berarti totalnya ini 100 ditambah 120. Berarti 220 ya. Untuk A 220. Nah, kemudian si B ini dia. Si B. Nah, berarti 80 ditambah 60 ya. Berarti ini adalah 140. Oke, 140. Jadi totalnya seluruhnya adalah 360 jiwa. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya, 360 jiwa. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal yang kelima ya, masih soal STIS tahun 2017. Kita coba baca dulu ya. Putri berbelanja di koperasi mahasiswa atau Kopma. Ia membeli 4 buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga 55.000. Nurul juga berbelanja ya, 2 buku tulis dan 4 buah pensil di Kopma dengan harga 40.000. Jika Nas memiliki uang 100.000 untuk membeli 3 buah buku tulis dan 3 buah pensil di tempat yang sama, maka uang kembalian yang diterima Nas adalah. Nah, ini soal cerita tentang membeli suatu barang ya. Nah, jadi kita misalin dulu nih. Nah, apa sih yang mau dimisalin di soal ini? Jadi misal, karena ada 2 produk yaitu buku dan pensil, berarti bukunya kita misalin ya, buku tulis kita misalin B, kemudian pensilnya ya, pensilnya kita misalin P. Nah, di sini yang pertama yaitu si Putri ya, si Putri. Nah, jadi si Putri itu membeli 4 buku tulis, berarti 4B. Ditambah 3 buah pensil, berarti 3P, di mana total belanjanya itu 55.000 ya. Nah, kemudian yang kedua si Nurul ya, si Nurul. Oke, si Nurul itu berbelanja 2 buku tulis ya, 2 buku tulis, kemudian 4 pensil ya. Nah, oke, tambah 4 pensil. Itu total belanjanya 40.000. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah si Nas ya. Nas itu kita tulis di atas ya. Nah, dia punya uangnya 100.000 ya. Nah, uangnya 100.000, dia belanja 3 buah buku plus 3 buah pensil. Nah, yang ditanya itu kembaliannya ya, kembaliannya berapa? Oke. Nah, ini kita cari dulu nih berapa belanjanya ya. Jadi tentunya untuk menentukan kembalian itu harus tahu berapa dulu belanjanya. Nah, dari sini kita udah mendapatkan sistem persamaannya. Nah, ini kita eliminasi aja, boleh menghilangkan atau mengeliminasi variabel B atau mengeliminasi variabel P. Nah, di sini kakak mau coba ngilangin variabel B-nya aja ya. Nah, ini dikali 1, ini dikali 2. Nah, kita coba ya. Berarti ini 4B plus 3P ya, karena dikali 1 tetap ya. Oke. Nah, ini 4B tambah 8 ya, 8P. Ini 80.000 ya, kali 2.
Nah, ini kita kurang ya supaya habis. Ini habis jadi min 5P. Ini kalau kita kurangkan 55.000 dibagi bukan dibagi, dikurang 80.000 itu hasilnya adalah 25.000. Minus ya, minus 25.000. Nah, minus ini kita coret sehingga P-nya 25.000 bagi 5.000. Nah, ini adalah harga pensil. Nah, setelah kita eliminasi, kita substitusi ya, kita substitusi. Boleh ke persamaan yang pertama, yaitu yang ini, atau ke yang kedua juga boleh. Nah, ini kita coba ke yang kedua aja ya, yaitu 2B plus 4P sama dengan 40.000 ya. Nah, ini kita ganti nih. Kita ganti P-nya 5.000. Berarti 2B tambah 4 kali 5.000 itu 20.000 ya. Nah, ini 40.000. Berarti 2B sama dengan 40.000 dikurang 20.000 ya. Ini pindah jadi kurang. Berarti 20.000 ya. Nah, B adalah 20.000 bagi 2, 10.000. Nah, jadi nilai atau harga bukunya itu adalah 10.000. Nah, karena si Nas tadi belanjanya 3 buku ya. Belanjanya ini ya. Belanjanya itu 3 buku plus 3 pensil. Berarti 3 kali harga buku yaitu 10.000. Ditambah 3 kali harga pensil, itu 5.000. Nah, berarti ini 30.000 ditambah 15.000. Berarti ini hasilnya adalah 45.000 ya. Nah, ini belanjanya. Yang ditanyakan apa? Kembaliannya. Jadi, kembaliannya, oke, kita tulis ya. Kembaliannya 100.000 dikurang 45.000 dikurang belanjanya. Berarti 55.000. Nah, berarti jawabannya di sini adalah D ya, 55.000. Itu adalah kembalian yang diterima si Nas. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Oke, sekarang kita di soal nomor 6 yaitu solstice tahun 2017 ya. Nah, kita coba baca dulu soalnya. Umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. 3 tahun yang lalu, umur Cici setengah dari umur Desi. 2 tahun lagi, Budi dan Desi akan menikah, dan pada saat itu, umur Anto 30 tahun. Selisih umur Desi dan umur Budi pada saat menikah nanti adalah, nah ini soal cerita yang berkaitan dengan umur. Nah, untuk adik-adik yang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan umur, itu pertama kali misalkan dulu dia. Ya, misalkan dulu umur sekarang, ya. Umur sekarang itu berapa? Nah, karena di sini nggak diketahui umur sekarangnya itu berapa tahun, ya kita misali dengan huruf aja sesuai dengan namanya. Sini kan ada Anto, ya. Ada Anto, kita sebutlah A. Kemudian ada Budi, ya kita sebut aja B. Kemudian ada Cici, kita sebut aja C. Kemudian ada Desi, ya kita sebut aja D. Nah, jadi tipsnya untuk adik-adik yang menyelesaikan soal cerita itu adalah misalkan dia dengan umur sekarangnya itu dengan simbol ya. Nah, seperti yang kakak buat seperti yang di soal nomor 6 ini ya. Nah, sekarang kita coba terjemahkan soal ceritanya ke dalam simbol yang udah kita buat. Nah, katanya di sini umur Anto 4 tahun lebih tua dari umur Budi. Nah, umur Anto ya sama dengan 4 tahun lebih tua dari umur Budi ya. 4 tahun lebih tua dari umur Budi. Oke. Nah, simbolnya seperti ini ya. A sama dengan 4 plus B. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. Ya. Kemudian umur Budi 2 kali lipat umur Cici. Ya, simbolnya seperti ini. Kemudian 3 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun yang lalu itu artinya kalau umur sekarangnya misalkan 10, berarti 3 tahun yang lalu itu 10 kurang 3, 7. Nah, artinya kalau dia bicara tentang masa lalu gitu ya, mau berapa tahun pun, itu tinggal kurangin aja dengan dia yang dibicarakannya itu berapa tahun yang lalu. Jadi, karena di sini 3 tahun yang lalu, berarti kurangkan dengan 3. Nah, berarti di sini umur 3 tahun yang lalu umur Cici setengah umur Desi ya. 3 tahun yang lalu ya. C kurang 3 setengah dari umur Desi. Ya, berarti umur Desinya juga dikurang 3 ya karena bicara masa lalu. Desi dikurang 3. Oke? Bisa dipahami?
Nah, ini dia simbol-simbol yang kita butuhkan. Nah, tapi ada satu lagi di sini ya. 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. Pada saat itu umur Anto 30 tahun. Nah, ini 2 tahun lagi. Nah, 2 tahun lagi. Ya, umur Antonya kan sekarang itu adalah A. Nah, umur Anto itu sekarang adalah A. 2 tahun lagi, berarti kan bertambah 2. Dia akan menikah. Dan umurnya pada saat itu adalah 30 tahun. Nah, ini persamaan yang keempat. Sehingga ini kita bisa selesaikan dari persamaan yang keempat ini. Yaitu A sama dengan 30 kurang 2. Berarti A sama dengan 28. Berarti umur Anto saat ini adalah 28. Ya. Nah, jadi umur Antonya 28. Nah, dari umur Anto ini kita bisa cari umur yang lain. Ya. Misal mau cari umur si Budi. Berarti di sini adalah umur Antonya kita ganti 28. Kalau ini dipindah menjadi kurang 4 sama dengan B, berarti umur Budinya adalah 24 ya. Nah, kemudian mau cari umur si Cici, berarti kan B per 2 ya. Kalau 2-nya dipindah kan jadi per. Ya, ini C. Nah, ini kita substitusi, berarti 24 per 2 sama dengan C. C-nya berarti 12. Oke. Nah, untuk mencari umur si Desi, berarti kita substitusi nih C-nya. Nah, di sini kan C kurang 3. Berarti 12 kurang 3 sama dengan setengah. Ya, D kurang 3. Ini berarti 9 sama dengan setengah. D kurang 3. Ini kita kali ya. Berarti menjadi 18. Ini D kurang 3. Nah, berarti 18 tambah 3. Ya, berarti D-nya adalah 21. Oke, berarti umur Desi-nya itu adalah 21. Nah, sekarang kita coba baca lagi apa tadi yang ditanya. Yang ditanya adalah selisih umur Desi dan umur Budi. Nah, selisih ya, selisih umur Desi dan umur Budi di situ yang ditanya. Nah, umur Desi saat ini adalah 21. Umur Budi saat ini adalah 24. Nah, berarti selisihnya adalah 3 tahun, ya kan? Nah, tapi kalau yang di sini yang ditanya pada saat menikah, sebenarnya sama aja ya. Karena kan menikahnya 2 tahun lagi. Nah, pertambahan umurnya kan sama aja juga, dua-duanya bertambah 2 tahun. Berarti ini menjadi 23, ini menjadi 26. Selisihnya juga akan tetap sama, ya, 3 tahun juga. Oke? Bisa dipahami pembahasannya? Nah, jadi jawabannya di sini adalah E ya. Desi 3 tahun lebih muda dari Budi. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang ke-7. Oke, sekarang kita di soal yang ke-7, yaitu soal STIS tahun 2017. Nah, gimana cara jawab soal ini? Kita baca dulu soalnya. Berat badan Agung 2 kali berat badan Beta. Berat badan Beta 60% dari berat badan Cici. Dery mempunyai berat badan 50% dari berat badan Edi. Berat badan Edi 190% dari berat badan Agung. Yang mempunyai berat badan paling ringan adalah, nah ini yang ditanya adalah siapa yang paling ringan berat badannya. Nah, soal ini kita harus misalin dulu pakai permisalan ya, sesuai dengan namanya. Jadi di sini kan ada Agung ya. Agung kita misalin itu dengan A, kemudian Beta ya, itu kita misalin dengan B, kemudian ada Cici, kita misalin dengan C, kemudian ada Dery, kita misalin dengan D ya. Kemudian ada si Edi ya. Ada si Edi kita misalin dengan E. Nah, berarti ada 5 ya. Nah, lalu kita terjemahkan dalam simbolnya sesuai dengan simbol yang udah kita buat di sini. Katanya di sini kan berat badan Agung 2 kali berat badan Beta. Berarti di sini berat badan Agung 2 kali badan Beta ditulis A sama dengan 2B. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Berat badan Beta. Ya, berat badan Beta 60% dari berat badan Cici. Berarti 60% dari badan Cici. Nah, ini kita bisa buat bentuk sederhananya. Berarti ini 60 per 100 kali C. Ya, ini kita sederhanakan. 6 per 10 dikecilin berarti 3 per 5. Ya, 3 per 5 C. Oke. Kemudian yang berikutnya Dery mempunyai berat badan 50% dari berat badan Edi. Nah, Dery 50%
ya dari berat badan Edi. Nah, ini 50/100 kali E. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 50, itu 1/2 E. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, berat badan Edi katanya di sini 190% dari berat badan Agung. Berat badan Edi itu 190% dari berat badan Agung. Atau kalau kita sederhanakan nih, 190/100 kali A. Ini kita coret, berarti 19/10A. Nah, oke ya, itu dia informasi dari soalnya. Nah, di sini kan kita mau tahu siapa berat badan paling ringan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kan variabelnya ada 5 ya. Jadi triknya kalau rame kayak gini variabelnya, maka triknya adalah buat dia menjadi satu variabel. Jadi nyatakan semua berat badan mereka ini menjadi salah satu berat badan aja. Maksudnya apa? Misal kayak gini. Ini kan si Agung. Agung itu kan berat badannya dinyatakan dalam budi ya, yaitu 2 kali budi. Nah, itu maksudnya. Jadi semuanya kita nyatakan dalam bentuk satu huruf saja. Jadi misalkan si Agung dalam bentuk huruf B, berarti 2B. Si Budi ya tetap B. Atau si D ya kita nyatakan dalam bentuk huruf B gitu ya. Atau si E kita nyatakan dalam bentuk huruf B. Jadi kesimpulannya adalah kita buat dia menjadi satu huruf aja. Ya, nah jadi kita coba sepakatin dulu nih. Misal ya, nah ini kali ini kakak sepakatin aja ya, atau kak buat aja menjadi huruf B semua. Nah di sini kan ada Agung, ada Budi ya, ada Cici, ada Dery, ada Edi ya. Nah jadi kakak mau buat berat badan mereka dalam bentuk berat badan beta semua. Nah berarti betanya jadi patokan. Nah, yang udah dikasih tahu yaitu berat badan si Agung, yaitu 2 beta. Nah, sekarang tugas kita membuat berat badan si Cici, Dery, dan Edi menjadi beta juga, ya, menjadi huruf B. Oke. Nah, di sini kita lihat yang C. Nah, di sini kan beta sama dengan 3/5C, ya kan? Nah, berarti kan ini bisa kita kali silang nih. Kita kali ke sana. Berarti 5B sama dengan 3C. Nah, ini kalau kita pindah, itu menjadi per ya. 5B/3 sama dengan C. Nah, berarti berat si C udah ketemu, atau berat si Cici udah ketemu dalam versi beta. Berarti 5B/3. Oke? Nah, sekarang kita mau cari berat si Dery. Nah, di sini kan Dery itu adalah setengah dari E. Ya, setengah dari E. Nah, kita kan mau buat dalam bentuk beta ya. Nah, berarti harus kita ubah E ini dalam bentuk beta. Nah, kita lihat lagi yang di bawah dulu. Kita belum bisa nih. Nah, di sini kan tertulis E itu adalah 19/10 dari A. Ya kan? Nah, sementara A tadi, kan ini udah dikasih tahu. A itu adalah 2B. Berarti kan bisa kita ganti ya. E sama dengan 19/10 kali A-nya 2B ya kan. Nah, berarti ini apa? 38 ya. 19 kali 2, 38B/10. Nah, berarti E-nya duluan ketemu nih sebelum si D-nya. Nah, berarti E-nya kita isi dulu lah ya. Karena dia duluan ketemu ketimbang D-nya, 38B/10. Nah, sementara untuk mencari si D, ya ini kan bisa kita buat masukkan kemari ya. Ini kita substitusi. Nah, berarti di sini apa? Kita buat di sini. Berarti D sama dengan setengah kali E. E-nya berapa? E-nya tadi adalah 38 ya. Ini dia. 38/10B. Nah, oke. Berarti D-nya itu adalah, ini kita coret, berarti 19/10D. Ya, 10B. Sorry, kok D pula. Ya. Berarti di sini adalah 19/10B. Itu adalah berat badan si Dery. Nah, dari sini kita udah nampak siapa yang paling besar berat badannya atau yang paling ringan kita mau cari di sini. Nah, tentu yang paling ringan itu adalah si B. Ya, kenapa? Karena si A itu 2 kali B. Si C itu, nah ini kalau kita cari nih, 5/3 itu kan 1, sekian. Nah, artinya lebih berat daripada si B. Kemudian si D itu juga lebih berat daripada si B, yaitu kalau ini kita bagikan itu 1,9B.
artinya lebih berat daripada B. Kemudian si E itu kalau kita bagikan nih 3,8 B ya, artinya 3,8 dari B. Dia lebih berat 3 kali lipat daripada B ya, hampir 4 kali lipat. Nah, dari ini kita bisa buat suatu kesimpulan bahwasanya yang paling ringan itu adalah si beta. Nah, jadi jawabannya itu adalah B ya, beta. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-8 ya, atau soal yang terakhir pada video kita kali ini. Nah, ini adalah solstice tahun 2017. Nah, kita coba baca dulu soalnya. Bowo ingin membeli ponsel dengan harga 2 kali ponsel yang ingin dibeli oleh Caca. Caca sudah memiliki uang sebesar 1.500.000 dan akan menabung 30.000 per minggu. Sementara Bowo sudah memiliki uang sebesar 1 juta rupiah dan akan menabung sebesar 100.000 per miminggu. Jika mereka membeli ponsel dalam waktu yang sama, maka harga ponsel yang dibeli Caca adalah. Nah, jadi di sini kalau ada diperhatikan, di sini ada konsep barisan atau deret aritmatika ya. Kenapa? Karena di sini ada proses menabung per pekan 100.000. Ini kan terjadi pertambahan, ya kan? Dan proses menabung sebesar 30.000. Nah, jadi yang satu pertambahan sebesar 100.000 per minggu, yang satu lagi pertambahan sebesar 30.000 per minggu. Di mana ada kondisi awalnya, ya, awalnya. Nih, oke. Jadi ini sistem persamaan linier, tapi ini melibatkan konsep baris aritmatik, ya. Oke. Nah, jadi kita tulis dulu sini, katanya kan Bowo ya, kita singkat Bowo itu kita singkat B ya, kemudian Caca ya, Caca kita singkat C ya. Nah, katanya di soal ini harga ponsel Bowo ya itu 2 kali ponsel Caca. Nah, dan mereka membelinya pada waktu yang sama ya, ini dia. Nah, jadi ketika mereka mulai menabung, nah nanti pas uangnya udah cukup, mereka belinya sama-sama. Nah, atau dengan kata lain, uangnya akan cukup dengan waktu yang sama, gitu ya, dengan waktu yang sama. Nah, di sini kan ada melibatkan minggu tadi ya, ada melibatkan waktu. Nah, berarti waktunya itu atau minggunya itu, ya, kita kan nggak tahu berapa lama mereka menabungnya. Kita sebutlah berapa lamanya itu atau berapa minggunya itu dengan N ya. Karena kan kita nggak tahu kan berapa minggu mereka nabung sampai cukup uangnya untuk membeli ponsel secara bersama-sama. Oke. Nah, jadi kita mulai dari mana ngerjakannya? Dari persamaan ini ya. Nah, kita bisa tulis B sama dengan 2C. Nah, jadi ingat sistem persamaan liniernya atau bukan sistem persamaan linier. Baris aritmatikanya ya, baris aritmatika masih ingat kan? UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, ini baris ya aritmatika. Oke, masih ingat kan? Ini dia baris aritmatika rumusnya. Nah, jadi tadi kan si Bowo ya nabungnya itu sebesar 100.000 dan uangnya itu sebesar 1 juta. Berarti A-nya itu 1 juta ya. Nah, kita pakai rumus ini ya. Nah, A si Bowo itu 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, karena ini terlalu besar untuk kita tulis, kita coba singkat aja ya. Nah, kita coba potong nolnya. Ini kan ada 30.000 ya di soal. Ya, kita coret nolnya 4. Untuk yang lain kita coret juga nolnya 4. Nih, kita coret nolnya 4. Kita coret nolnya 4 ya. Semua kita coret nolnya 4. Nah, berarti untuk uang awalnya atau A-nya dari si Bowo itu menjadi 100 ya. Kita coret nolnya 4 biar gampang. Oke. Nah, ditambah ya N kurang 1. N ini menyatakan minggunya. Kali B-nya. B-nya ini menyatakan jumlah uang tabungannya per minggu. Yaitu 100.000. Berarti menjadi 10 ya. Karena kita coret nolnya 4. Sama dengan 2 kali si Caca. Ya. Cacanya berapa di sini? Tadi Cacanya itu nabungnya itu 1 juta, bukan nabungnya. Uang awalnya itu 1.500.000. Berarti ini 150 ya. Ditambah N kurang 1
kali B. B-nya berapa? Dia nabungnya per pekan 30.000. Itu menjadi 3 karena kita coret nolnya 4 ya. Nah, oke. Jadi kita mulai dari sini ya, dari B sama dengan 2C. Kenapa kita bisa mulai dari B sama dengan 2C untuk menyusun persamaannya? Alasannya simple. Karena di sini mereka mau belinya pada waktu yang sama. Artinya dengan start yang sama, mereka juga mengakhiri tabungannya atau membeli ponselnya pada waktu yang sama juga. Maka kita bisa pakai dari persamaan B sama dengan 2C. Ya. Nah, jadi startnya sama, kemudian uang yang terkumpul juga akan bisa membeli ponsel masing-masing dalam waktu yang sama. Oke ya, bisa dipahami kenapa kita harus pakai persamaan ini. Nah, sekarang kita coba kerjakan 100. Ini kita coba kali ke dalam ya. 10N kurang 10. Ini kita coba ya kali ke dalam juga nih. 3N kurang 3. Nah, berarti ini 90 ya. Karena 100 kurang 10 tambah 10N sama dengan 2. Ini berarti 147 ya. Ditambah 3N. Nah, ini kita kurangkan. Oke. Nah, ini kita coba pindahkan ke sana kan jadi bagi ya, karena kan ini kali artinya. Berarti 90 tambah 10N ya per 2 sama dengan 147 ditambah 3N. Berarti ini 90 bagi 2 45 tambah 10 bagi 2 5N sama dengan 147 ditambah 3N. Oke. Nah, berarti kalau kita pindahkan 5N kurang 3N 147 dikurang 45. Berarti ini 2N ya. 147 kurang 45 berarti 102. Berarti N sama dengan 102 bagi 2, 51. Nah, kita udah mendapatkan nilai N-nya atau waktu atau minggunya. Berarti mereka berdua menabung selama 51 minggu untuk mendapatkan ponsel yang mereka mau beli. Gitu ya. Nah, jadi yang ditanya di sini siapa? Yang ditanya adalah harga ponsel Caca. Nah, tadi kan harga ponsel si Bowo ya. Harga ponsel si Bowo kan 2C. Berarti harga ponsel si Caca adalah B per 2. Kalau kita pindah si 2-nya. Ya kan? Jadi bagi dia. Nah, jadi harga ponsel Caca adalah B per 2. Nah, tadi kan si Bowo itu persamaannya ini ya. Ini persamaan Bowo. Oke. Berarti ini kita bisa ganti. 100 ditambah N kurang 1 kali 10 per 2. Nah, berarti 100 ditambah N-nya 51 ya. Dari sini. Kurang 1 kali 10 per 2. Berarti ini 100 ditambah ini 50 ya. Kali 10 per 2. Nah, jadi kalau kita coba naikkan ke sini ya. Berarti ini 100 ditambah 500 per 2. 600 per 2 sama dengan 300. Nah, karena hitungannya tadi dicoret nolnya sebanyak 4. Berarti ini kita bisa tambahkan nolnya 4. Ya. 1. Nah, ini dia nolnya. Berarti jawabannya adalah 3 juta harga ponsel si Caca. Nah, jadi jawabannya di sini adalah B ya. 3 juta rupiah. Oke, bisa dipahami. Nah, demikian pembahasan kita kali ini ya untuk soal matematika STIS-nya. Ya, jangan lupa like dan subscribe juga komen di kolom komentarnya, boleh request materi. Nah, semoga videonya bermanfaat untuk adik-adik semua pejuang STIS tahun 2020. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.